Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal tentang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakoko gembelengan, wakon rimpang sekane dadi salatar, wakon rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. 1. Makna humanisme dalam sejarah peradaban manusia tidak selalu sama dan tidak pula memiliki perspektif tunggal. Namun demikian, humanisme secara substansial mengajarkan bahwa manusia merupakan pusat dari segala sesuatu. Antroposentrisme sebagai salah satu paham yang mengekspresikan humanisme secara ekstrim telah mereduksi segala sesuatu sehingga pokok persoalan semata-mata ada pada manusia. Dengan demikian, segala sesuatu menjadi tidak berarti kalau bukan untuk dan demi manusia. Atau dengan kata lain, keagungan manusia merupakan nilai terpenting dan tertinggi, sehingga semua yang terdapat di alam semesta tidak bermakna tanpa konteks kepentingan manusia. Persoalan krusial muncul tatkala humanisme bersinggungan dengan agama, di mana terdapat kelompok di dalamnya yang berupaya menisbikan Tuhan dan agama dari kancah kehidupan. Humanisme dipercaya sebagai jalan berpikir bahwa orang dapat hidup tanpa agama, tanpa Tuhan, atau tanpa hidup religius. Manusia hendak mengganti agama dengan humanisme atau menjadikan humanisme sebagai agama alternatif. Pertanyaan penting yang muncul adalah, apakah benar humanisme bertentangan dengan agama? 2. Ide humanisme sebenarnya dapat dikatakan simpang siur, ngalor ngidul, dan ambigu, sehingga tidak mengherankan apabila sampai memunculkan narasi hidup tanpa konsep Tuhan dan agama. Untuk menjernihkan persoalan ini, maka pemahaman terhadap konsep humanisme sepatutnya tidak dipisahkan dari konsep humanitas dan konsep humaniora. Ketiganya harus ditempatkan dalam satu konteks pembahasan secara komprehensif. Humanisme adalah konsep kultural tentang manusia, humanitas adalah konsep ontologi tentang manusia, sedangkan humaniora adalah konsep pedagogi tentang manusia. Humanitas menggambarkan situasi dan kondisi manusiawi di mana manusia hidup sebagai pribadi sejati. Humanitas merupakan keadaan ideal di mana manusia diperlakukan dan memperlakukan dirinya sebagaimana adanya sebagai manusia. Mengingat manusia yang secara dinamis dan dialektis hidup dalam rentang dan tegangan antara kebaikan dan kejahatan, telah menjadikan moral sangat relevan dalam merealisasikan humanitas. Dalam kondisi demikian, manusia akan mengarahkan hidupnya secara otentik pada kebaikan seturut kemanusiaannya. Oleh karena itu, humanitas menjadi prasyarat dari otentitas dan sebaliknya, otentitas menjadi gerbang bagi humanitas. 3. Gagasan dan pengertian humaniora dapat bermacam-macam karena dipengaruhi oleh konteks spasial dan temporal. Namun demikian, inti dari istilah humaniora yang patut diperhatikan adalah selalu bermuara pada konsep pendidikan humanitas. Penekanan pendidikan dilakukan pada pembelajaran yang bertujuan untuk menjunjung tinggi dan mengembangkan kemanusiaan baik secara individual maupun sosial. Relevansi kemunculan studi humaniora adalah karena adanya dekadensi, reduksi, dan kontaminasi terhadap humanitas. Dari sini, sebenarnya dapat dipahami bahwa sesungguhnya humanisme merupakan gagasan netral tentang humanitas yang hendak menegaskan martabat manusia sebagai manusia. Konsep humanisme sama sekali tidak memiliki kaitan logis dengan ateisme. Humanisme tidak menyebabkan orang menjadi ateis atau teis. Jika demikian adanya, humanisme dalam bentuk apapun tidak menolak kehadiran agama dan keberadaan Tuhan. Konsep humaniora searah dengan hakikat agama yang mendukung pro-life culture, cinta kasih, dan mengusahakan kedamaian.
Apabila terdapat humanisme yang menolak agama, berarti tidak layak menyandang label humanitas sebagai konsep ontologi eksistensi manusia otentik yang bertujuan kemanusiaan. Sahabat semua, mengingat keseluruhan narasi ini sepenuhnya hanya kutipan atau pensarian dari referensi yang telah disebutkan, maka untuk pendalaman dan pemahaman secara utuh dipersilahkan membaca sumber aslinya.